Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Indah Putri Setiani, 2. Anggi Hanindya Fikadila, 3. Eni Noviani, dan yang keempat Rizky Nurrohman. Kami akan membahas mengenai akuisisi pada kepemilikan sebagian. Berikut penjelasannya. Saya akan menjelaskan akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Pada kepemilikan sebagian ini, si investor membeli kurang dari 100%, sehingga akan muncul sisa yang biasa kita sebut dengan non-pengendali. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada PSAK 65 tahun 2014, suatu entitas dianggap memiliki pengendalian pada entitas lain jika entitas tersebut memiliki kekuasaan atas investi. Contohnya, PTA mengakuisisi 100% PTB. Berarti di sini PTA mempunyai kekuasaan atas PTB. Kemudian yang kedua, eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi. Di sini akan terjadi imbal hasil akibat keterlibatan si investor di investi. Karena di sini PTA menyerahkan atau membeli saham yang berarti ada pemasukan pada kas, sehingga investi berhak memberikan imbalan kepada investor. Kemudian yang ketiga, kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investi untuk mempengaruhi keputusan. Di sini si PTA yang sifatnya investor boleh mengikuti RUPS sehingga apapun yang terjadi di RUPS otomatis ada keterlibatan semua investor. Lebih lanjut, dalam PSAK 65 tahun 2014 juga disebutkan beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah suatu entitas atau investor memiliki pengendalian atas entitas lain atau investi. Antara lain, 1. Tujuan dan desain investi, 2. Aktivitas relevan bagi investi yakin yang secara signifikan mempengaruhi imbal hasil investi, serta bagaimana keputusan mengenai aktivitas tersebut dibuat. 3. Kemampuan kini yang dimiliki investor untuk mengarahkan aktivitas relevan investi. 4. Ketereksposan investor atau dimilikinya hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi. 5. Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investi untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor. Implikasi dari tidak dimilikinya seluruh kepemilikan entitas anak oleh entitas induk adalah munculnya kepemilikan dari pihak lain yang kemudian disebut sebagai kepentingan non-pengendali atau NCI, di mana implikasi dari NCI ini diatur juga dalam PSAK 65 tahun 2014. Definisi kepentingan non-pengendali sebagai ekuitas entitas anak tidak didistribusikan secara langsung atau tidak langsung kepada entitas induk karena merupakan bagian dari investor lain yang kepemilikannya kurang dari 50%, sehingga NCI itu tetap dilaporkan tetapi tidak diakui induk. Setelah itu ada entitas induk menyajikan kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian secara terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. Lalu di entitas induk, NCI akan dilaporkan juga. Saya Indah Putri Setiani. Di sini saya akan menjelaskan konsolidasi kepemilikan sebagian sesaat setelah akuisisi. Untuk ilustrasi konsolidasian atas kepemilikan sebagian ini, kita kembali menggunakan ilustrasi akuisisi yang dilakukan PT Nusantara atas PT Andalas. Merujuk kembali gambar 3.1 dengan modifikasi informasi sebagai berikut, yakni PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 900 juta.
Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Andalas adalah sama dengan nilai tercatatnya seperti yang ditampilkan pada gambar 3.1. Nilai tercatat dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah sebesar 1,2 miliar, sehingga nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Nusantara sama dengan nilai tercatat dari bagian saham yang diperoleh. Sebagai gambaran, transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan pada skema berikut ini. Karena diketahui merujuk kembali pada gambar 3.1, yaitu laporan posisi keuangan dari PT Nusantara dan PT Andalas per 1 Januari 2015 sesaat sebelum kombinasi bisnis. Yang pertama, kita akan menghitung selisih antara nilai akuisisi dikurangi dengan nilai tercatat aset bersih. Yang pertama, nilai akuisisinya sebesar 900 juta, yakni PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas harga 900 juta, sehingga ini adalah nilai akuisisinya 900 juta. Yang kedua yaitu nilai tercatat aset bersih PT Andalas yang terdiri dari saham biasa dan saldo laba. Saham biasa dan saldo laba diperoleh dari laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas per 1 Januari 2015 sesaat sebelum kombinasi bisnis, yaitu saldo biasa PT Andalas sebesar 800 juta dan saldo laba sebesar 400 juta. Kita catat, saham biasa 800 juta, saldo laba PT Andalas yaitu 400 juta. Sehingga diketahui total nilai tercatat aset bersih PT Andalas yaitu 800 juta, kita tambahkan dengan 400 juta. Sehingga total nilai tercatat aset bersih PT Andalas yaitu 1,2 miliar. Selanjutnya, porsi kepemilikan. Karena PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas, sehingga porsi kepemilikannya cuma 75% atau sebagian, kepemilikan sebagian. Sehingga diketahui nilai tercatat atas kepemilikan diakuisisi yaitu sebesar 1,2 miliar, kita kalikan dengan porsi kepemilikan, beroleh hasil 900 juta. Sehingga di sini kita ketahui bahwa nilai akuisisi dan nilai tercatat atas kepemilikan diakuisisi nilainya sama, sehingga nilai akuisisi kita kurangkan dengan nilai tercatat atas kepemilikan diakuisisi, hasilnya 0, sehingga tidak ada selisih. Yang kedua, kita akan mencatat pembelian saham PT Andalas. Dengan merujuk pada PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 900 juta, sehingga jurnalnya investasi pada PT Andalas seharga 900 juta di kreditnya kas karena pembelian saham sebesar 900 juta. Langkah ketiga
ketiga yaitu laporan keuangan. Setelah akuisisi. Laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas setelah akuisisi. Karena PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 900 juta, sehingga terjadi perubahan laporan keuangan yang awalnya seperti ini kas PT Nusantara sebesar 1,6 miliar karena PT Nusantara membeli saham 75% PT Andalas seharga 900 juta, sehingga kasnya di sini 1,6 miliar kita kurangkan dengan pembelian saham, yaitu kasnya menjadi 700 juta. Sehingga investasi PT Nusantara bertambah, yaitu yang awalnya di sini per 1 Januarinya tidak ada investasi. Setelah diakuisisi muncul investasi pembelian saham 75% PT Andalas, yaitu seharga 900 juta. Sehingga laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas setelah transaksi berikut ini. Transaksi setelah diakuisisi akan tampak berikut ini. Kertas kerja konsolidasian. Untuk memperoleh laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan PT Andalas sesaat setelah transaksi akuisisi, kita dapat menggunakan bantuan kertas kerja yang telah disediakan pada bagian sebelumnya. Ini adalah tabel kertas kerja konsolidasian sesaat setelah akuisisi untuk kepemilikan sebagian. Kita dapat melihat pada kertas kerja bahwa total aset maupun total liabilitas dan ekuitas yang muncul untuk laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak dengan kepemilikan sebagian, yaitu 75% kepemilikan, adalah sama dengan nilai yang ditunjukkan untuk kepentingan kepemilikan penuh. Yang membedakan adalah pada bagian ekuitas muncul suatu akun baru, yakni bagian kepentingan non-pengendali, yang merupakan cerminan porsi kepemilikan pihak non-afiliasi pada PT Andalas, atau dengan kata lain adalah bagian kepemilikan PT Andalas yang tidak dimiliki oleh PT Nusantara. Selanjutnya, dibuat jurnal eliminasi untuk mengeliminasi saldo awal investasi. Di bagian debit ada saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta. Di bagian kredit ada investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta dan kepentingan non-pengendali sebesar 300 juta. Guna menandakan, di sini diberikan kode berupa angka E yang menunjukkan bahwa angka-angka yang harus dimasukkan dalam jurnal eliminasi. Selanjutnya adalah konsolidasi dengan kepemilikan sebagian pada tahun pertama setelah akuisisi. Berikut adalah neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas. Pada tahun 2015, PT Nusantara membagikan dividen senilai 300 juta. Dan PT Andalas membagikan dividen senilai 50 juta. Berikut adalah jurnal umumnya. Yang pertama adalah mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas. Karena kepemilikannya cuma sebagian, yaitu 75%, maka 50 juta dikali dengan 75%. Hasilnya adalah kas pada debit senilai 37.500.000 dan investasi pada PT Andalas dikredit senilai 37.500.000. Yang kedua adalah mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas.
laba bersih dapat dicari dengan penjualan dikurangi dengan beban-beban. Hasilnya adalah 200 juta. Karena kepemilikan sebagian yaitu sebesar 75%, maka 200 juta dikalikan dengan 75%. Hasilnya adalah kas pada debit senilai 150 juta dan bagian laba atas PT Andalas dikredit senilai 150 juta. Karena pada tahun 2015 ada penghasilan perolehan laba dan pembagian dividen, maka kita dapat membuat jurnal eliminasi. Yang pertama adalah mengeliminasi pengakuan penghasilan PT Andalas. Bagian laba atas PT Andalas debit senilai 150 juta. Yang dividen diumumkan kredit senilai 37.500.000. Yang terakhir kita catat sebagai investasi pada PT Andalas senilai 112.500.000. Yang kedua adalah mengeliminasi pengakuan penghasilan oleh kepentingan non pengendali. Bagian laba non pengendali pada debit senilai 50 juta. Dividen untuk kepentingan non pengendali pada kredit senilai 12.500.000. Kepentingan non pengendali senilai 37.500.000. Yang ketiga adalah mengeliminasi saldo awal investasi. Saham biasa PT Andalas senilai 800 juta, saldo laba di debit senilai 400 juta, investasi pada PT Andalas di kredit senilai 900 juta, dan sisanya kita catat sebagai kepentingan non pengendali senilai 300 juta. Kita bisa membuat kertas kerja konsolidasi dengan memasukkan akun-akun dalam jurnal eliminasi ke dalam kertas kerja konsolidasi bagian jurnal eliminasi. Berikut adalah kertas kerjanya. Yang terakhir adalah membuat laporan posisi keuangan konsolidasian. Untuk membuat laporan posisi keuangan konsolidasian, kita melihat pada kertas kerja konsolidasian pada bagian konsolidasian. Yang dicatat yang pertama adalah aset, terdiri atas kas dan setara kas senilai 1.687.500.000. Yang kedua adalah piutang usaha senilai 1.175 juta. Yang ketiga adalah persediaan senilai 1.050 juta. Yang keempat adalah tanah senilai 2 miliar. Yang kelima adalah bangunan dan peralatan senilai 3,4 miliar. Yang selanjutnya adalah akumulasi penyusutan senilai 875 juta. Selanjutnya kita akan mengurangkan 3,4 miliar dikurangi dengan 875 juta. Hasilnya adalah 2.525 juta. Selanjutnya adalah merek dagang senilai 400 juta dan akumulasi amortisasi senilai 50 juta. Kita akan mengurangkan 400 juta
dikurangi dengan 50 juta. Hasilnya adalah 350 juta. Selanjutnya kita akan mencari total asetnya. Hasilnya adalah 8.787.500.000. Yang selanjutnya adalah liabilitas, terdiri dari utang usaha senilai 1,5 miliar, utang obligasi senilai 2 miliar, ekuitas terdiri dari saham biasa senilai 3 miliar, saldo laba senilai 1.950 juta, kepentingan non pengendali senilai 337.500.000. Selanjutnya kita akan menghitung total liabilitas dan ekuitasnya. Ternyata hasilnya adalah 8.787.500.000. Ternyata total aset dan total liabilitas dan ekuitas hasilnya adalah sama, yaitu 8.787.500.000. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.